Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. We are from group of 13. Let me introduce our member. The first speaker is me, Wahyu Nuri Sahara. The second speaker is Hana Kapila Natania. And the third speaker is Novi Kurniawati. Today, we will present about analyzing discourse. In this material, have 5 points. The first is pragmatic and politeness theory. The second is ethnography of speaking. The third, interactional social linguistics. The fourth, conversation analysis. And the fifth, critical discourse analysis. Now, we going on point of our presentation. Before we start material, let me explain in bahasa. Baik teman-teman, pada poin pertama ini, kita akan membahas mengenai pragmatik dan teori kesopanan. Sebelum kita membahas dua materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pragmatik. Pragmatik dapat dimaknai sebagai penggunaan bahasa, bukan bahasa sebagai sistem. Jika kita membandingkan istilah competence dan performance dari Chomsky, pragmatik lebih mengarah kepada performance. Performance adalah tindakan berbahasa seseorang yang memang didasarkan pada competence, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ingatan, keadaan, dan sebagainya. Sedangkan competence sendiri adalah perangkat aturan-aturan bahasa yang dimiliki seseorang sehingga mampu membuat kalimat-kalimat tertentu. Istilah pragmatik secara lebih luas lagi adalah aturan-aturan pemakaian bahasa, yaitu pemilihan bentuk bahasa dan penentuan maknanya sehubung dengan maksud pembicara sesuai dengan konteks dan keadaan. Di sini terdapat pendapat ahli mengenai definisi dari pragmatik yang disampaikan oleh Vincent. Beliau mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Di sini pengertian atau pemahaman bahasa menunjuk kepada fakta bahwa untuk mengerti suatu ungkapan atau ujaran, bahasa diperlukan juga pengetahuan luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, yaitu hubungannya dengan konteksnya. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian tentang kemampuan pemakai bahasa untuk mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks-konteks yang sesuai bagi kalimat-kalimat tersebut. Definisi ini cocok dengan pemahaman linguistik dan sosiolinguistik. Selanjutnya yaitu mengenai sumber kajian pragmatik. Pragmatik sebagai ilmu juga bersumber pada beberapa ilmu lain yang mengkaji bahasa dan faktor-faktor yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Yaitu yang pertama, falsafah kebahasaan. Falsafah kebahasaan ini mengenai teori tindak bahasa dan implikator percakapan. Yang kedua itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini berkaitan dengan komunikasi yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga yaitu antropologi, yaitu mengenai konteks, situasi, dan faktor-faktor nonverbal dalam pemakaian bahasa. Yang keempat yaitu etnografi berbahasa, terutama mengenai faktor-faktor sosiolinguistik dalam berkomunikasi. Yang kelima yaitu linguistik, terutama dengan analisis wacana dan teori deskisis atau rujukan. Dari linguistik dan analisis wacana dibicarakan mengenai struktur percakapan atau komunikasi dan berbagai macam rujukan bentuk bahasa, khususnya rujukan berdasarkan pembicara, waktu, dan tempat berbahasa, wacana, dan situasi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori kesopanan. Menurut Brown dan Levinson, yang mana terinspirasi dari Goffman, bahwasannya bersikap santun itu adalah bersikap peduli pada wajah atau muka, baik milik penutur maupun milik mitra tutur. Wajah dalam hal ini bukan dalam arti rupa fisik, namun wajah dalam artian public image, atau mungkin padanan kata yang tepat adalah harga diri dalam pandangan masyarakat. Konsep wajah ini berakar dari konsep tradisional Cina yang dikembangkan oleh Confucius terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada wajah dalam tradisi Cina melekat atribut sosial yang merupakan harga diri, sebuah penghargaan yang diberikan oleh masyarakat atau dimiliki secara individu. Wajah merupakan pinjam masyarakat sebagaimana sebuah gelar akademik yang diberikan oleh sebuah perguruan tinggi yang kapan saja bisa ditarik oleh yang memberi. Oleh karena itu, si pemilik wajah itu haruslah berhati-hati dalam berperilaku, termasuk dalam berbahasa. Jika Goffman menyebutkan bahwa wajah adalah atribut sosial, maka Brown dan Levinson menyebutkan bahwa wajah merupakan atribut pribadi yang dimiliki oleh setiap insan dan bersifat universal. Dalam teori ini, wajah kemudian dipilah menjadi dua jenis, yaitu wajah yang berkeinginan positif dan wajah yang berkeinginan negatif. Wajah yang berkeinginan positif terkait dengan nilai solidaritas dan pengakuan, sementara wajah negatif bermuara pada keinginan seseorang untuk tetap mandiri, bebas dari gangguan pihak luar, dan adanya penghormatan pihak luar terhadap kemandiriannya. Melihat bahwa wajah memiliki nilai seperti yang telah disebutkan, maka nilai-nilai itu patut untuk dijaga, dan salah satu caranya adalah melalui pola berbahasa yang santun yang tidak merusak nilai-nilai wajah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi adalah salah satu dari sekian metode penelitian bidang komunikasi yang beranjak dari paradigma interpretatif atau konstruktivis. Metode ini mengkhususkan diri pada kajian mengenai pola komunikasi yang digunakan manusia dalam suatu masyarakat tutur. Definisi etnografi komunikasi secara sederhananya adalah pengkajian peranan bahasa dalam perilaku komunikasi suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya. Etnografi komunikasi juga bisa dikatakan salah satu cabang dari antropologi. Lebih khusus lagi adalah turunan dari etnografi berbahasa. Dalam artikel pertamanya, Himes memperkenalkan etnografi
of speaking ini sebagai pendekatan baru yang memfokuskan dirinya pada pola perilaku komunikasi sebagai salah satu komponen penting dalam sistem kebudayaan, dan pola ini berfungsi di antara konteks kebudayaan yang holistik dan berhubungan dengan komponen sistem yang lain. Dalam perkembangannya, rupanya Himes lebih condong pada istilah etnografi komunikasi, karena menurutnya yang jadi kerangka acuan dan ditempati bahasa dalam suatu kebudayaan adalah pada komunikasinya dan bukan pada bahasanya. Bahasa hidup dalam komunikasi, bahasa tidak akan mempunyai makna jika tidak dikomunikasikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup kajian etnografi komunikasi. Menurut Himes, dalam buku Syukur dalam Kuswarno, ada 6 lingkup kajian etnografi komunikasi, yaitu yang pertama pola dan fungsi komunikasi, yang kedua hakikat dan definisi masyarakat tutur, yang ketiga cara-cara berkomunikasi, yang keempat komponen-komponen kompetensi komunikasi, yang kelima hubungan bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi sosial, dan yang terakhir yaitu semesta dan ketidaksamaan linguistik dan sosial. Etnografi komunikasi juga memiliki 2 tujuan yang berbeda arah secara sekaligus. Etnografi komunikasi bisa bersifat spesifik karena mencoba menjelaskan dan memahami perilaku komunikasi dalam kebudayaan tertentu, sehingga sifat penjelasannya terbatas pada suatu konteks, tempat, dan waktu tertentu. Etnografi komunikasi juga bisa bersifat global karena mencoba memformulasikan konsep-konsep dan teori untuk kebutuhan pengembangan teori global komunikasi antar manusia. Hi, I'm Hannah. I'm going to continue Wahyu's explanation about ethnographic communication approach. Selain penjelasan yang telah dipaparkan Wahyu sebelumnya, terdapat perbedaan lain yang menjadi perhatian dalam suatu analisis wacana menggunakan pendekatan ethnographic communication, yaitu peran seorang peneliti. Apakah peneliti merupakan seorang insider atau anggota dalam suatu komunitas atau masyarakat yang ia teliti, atau sebagai outsider atau orang luar? Dalam hal ini, seorang insider dinilai relatif memiliki keuntungan yang lebih dibanding outsider yang merupakan orang luar yang datang untuk meneliti komunitas tertentu. Seorang insider seringkali lebih mudah untuk mengidentifikasi cara berbicara dan aturan interaksi yang dinilai kontras dengan yang peneliti kenal. Namun, berbeda dengan seorang outsider, yang cenderung akan mengalami perbedaan dan bahkan mengalami kesalahan dalam menafsirkan arti atau makna dari suatu ucapan atau interaksi dalam budaya pada komunitas tertentu yang ia teliti. Terlebih jika peneliti tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang budaya komunitas masyarakat yang ia teliti. Outsider biasanya lebih peka terhadap hal yang mereka anggap menarik perhatian mereka, yang dimana, menurut insider, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang normal dan merupakan suatu hal yang biasa terjadi di komunitas mereka. After we talk about the ethnographic communication, now the next approach is instructional social linguistics. Instructional social linguistics adalah pendekatan analisis wacana yang mempelajari bagaimana orang menggunakan bahasa dalam interaksi tatap muka. Pendekatan ini secara khusus berfokus pada bagaimana orang mengelola identitas sosial dan aktivitas sosial saat mereka berinteraksi. Ahli sosial-linguistik interaksional biasanya memberikan perhatian yang cermat pada perilaku urutan dalam berbicara, keraguan-raguan, jeda dalam berbicara, dan perilaku paralinguistik, misalnya mendesah, tertawa, menarik napas, dan lain-lain, untuk menafsirkan maksud dari pembicara. Di samping itu, ahli sosial-linguistik interaksional juga memperhitungkan konteks sosiokultural yang lebih luas di mana interaksi terjadi. Jadi, mereka melibatkan pengetahuan mereka tentang kelompok sosial dan normanya dalam menafsirkan apa yang terjadi dalam suatu interaksi. Mari perhatikan contoh berikut. Dari contoh tersebut, dapat kita amati bahwa konteks dalam percakapan tersebut adalah pria-pria yang sedang bertukar komentar lucu. Tetapi tentu saja kita tidak akan memahami apa yang terjadi jika kita tidak mengetahui informasinya lebih lanjut. Pria-pria yang ada dalam percakapan tersebut sedang mendiskusikan rencana mereka untuk menghadiri suatu pertemuan perusahaan. Dan perlu untuk diketahui bahwa Jack telah di-endorse untuk mempromosikan Azure Products. 3 pria tersebut mengajak Jack untuk ikut menghadiri pertemuan di perusahaan mereka. Namun Jack disarankan untuk berbaur dengan anggota yang lain dan tidak menganggap dirinya sebagai orang asing karena Jack bukan bagian dari perusahaan tersebut. Namun mereka semua menyampaikan saran itu dengan cara yang lucu dan penuh canda. Mereka semua terlihat saling memahami setiap ujaran satu sama lain tanpa terjadi suatu kesalahpahaman. Dari perspektif sosial-linguistik interaksional, keakraban dalam wacana tersebut serta konteks sosial yang lebih luas sangatlah penting diketahui untuk memahami apa yang terjadi dalam percakapan tersebut. Di samping itu, hal yang menarik dari sudut pandang sosial-linguistik adalah secara eksplisit percakapan ini berfokus pada status Jacob atau Jack yang merupakan orang luar dan secara tiba-tiba mengedepankan batas-batas antara produk Azure yang tampak tidak relevan dalam diskusi yang dilakukan oleh pria-pria tersebut. Selanjutnya, contextualization cues. Jadi, isyarat kontekstual ini merupakan fitur yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu wacana menggunakan pendekatan interaksional sosial-linguistik. Isyarat kontekstualisasi atau contextualization cues mengisyaratkan sebuah prasangka kontekstual yang dimana pembicara mengasumsikan bahwa pendengar telah mengerti apa yang mereka bicarakan atau informasi yang dapat mereka ketahui sendiri dengan memperhatikan isyarat-isyarat kontekstual yang digunakan oleh pembicara. Fitur-fitur tersebut meliputi prosodik yang di dalamnya merupakan intonasi, penekanan, tingkat nada, dan hal lain semacamnya yang digunakan dalam interaksi komunikasi.
dan juga paralinguistik yang di dalamnya merupakan inggerdah nada, keraguan-raguan, dialek, siulan, desahan, gumaman, dan lain semacamnya, yang dimana contextualization cues disallow participants to infer the most likely interpretation of an utterance. Let's take a look for the example. Setelah membaca, di beberapa bagian Kanada, pilihan antara bahasa Perancis dan Inggris untuk interaksi dimuat secara politis. Paling tidak, pilihan tersebut dapat menyampaikan informasi tentang identitas budaya. Pada contoh tersebut, sebuah percakapan dilakukan oleh 3 orang di kafe Montreal. 2 orang pelanggan restoran memiliki kemampuan bilingual dan seorang pelayan hanya menguasai bahasa Prancis. Seorang pelayan tersebut mencoba membantu pelanggannya dengan menawarkan pilihan bahasa kepada mereka. Para pelanggan menolak untuk memilih dan justru memaksa pelayan untuk memilih. Di sini, contextualization cues dalam bentuk kegigihan pelayan dan pengulangan pertanyaannya pada baris ketiga, serta keluhannya dan pengabaiannya sementara dari pelanggan pada baris kelima, semuanya menunjukkan bahwa pelayan tersebut sangat tidak senang ketika dipaksa untuk membuat pilihan bahasa tersebut. Selanjutnya, ketika orang-orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda atau dialek yang berbeda berinteraksi satu sama lain, dapat terjadi bentrokan antara norma wacana. Maka, resiko miskomunikasi kemungkinan akan terjadi. Dengan menggunakan pendekatan sosial linguistik interaksional, kita dapat mencari petunjuk untuk membantu menafsirkan apa yang ingin dikomunikasikan oleh pembicara dalam konteks pembicaraan mereka. Mari perhatikan contoh berikut. Setelah membaca, dapat diketahui bahwa masalah pada contoh tersebut terjadi salah tafsir contextualization cues. Dipengaruhi oleh bahasa ibunya, variasi bahasa Inggris rupa membuatnya menggunakan tekanan yang kuat dan intonasi rendah pada kata gravy saat menawarkannya kepada pelanggan. Fitur prosodi tersebut ditafsirkan oleh penutur bahasa Inggris dengan dialek yang berbeda sebagai sebuah indikator pernyataan, bukan tawaran. Contextualization cues tersebut salah dibaca karena terjadi benturan antara fitur-fitur dialek yang berbeda. Ahli sosial linguistik interaksional juga mencoba untuk membuat praanggapan atau latar belakang pengetahuan eksplisit yang digunakan orang untuk menafsirkan ucapan dalam konteks. Dalam melakukan hal tersebut, konsep skema atau framing seringkali berguna. Skema adalah sekumpulan harapan atau ekspektasi yang kita bawa ke dalam interaksi. Hal ini berdasarkan pengalaman kita sebelumnya dan norma budaya kita. Misalnya, saat kita masuk ke toko, kita memiliki ekspektasi tertentu tentang bagaimana interaksi dengan penjaga toko atau kasir. Jika kita tidak mengenal baik mereka, kita tidak berekspektasi tentang suatu percakapan pribadi yang panjang saat kita membayar belanjaan kita. Contoh selanjutnya adalah ketika kita pergi ke dokter. Kita berekspektasi bahwa dokter akan bertanya dan memberikan nasihat kepada kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi. Conversation analysis menjelaskan bagaimana tentang mengelola aturan percakapan sehari-hari pada tingkat yang paling mikro. Pada tingkat yang paling sederhana, banyak interaksi melibatkan adjacency pairs atau pasangan kedekatan. Ucapan tersebut dihasilkan oleh 2 pembicara yang berurutan sehingga ucapan kedua diidentifikasi sebagai tindak lanjut dari ucapan pertama. CA merupakan pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial, merangkul baik perilaku verbal dan non-verbal dalam situasi kehidupan sehari-hari. Salah satu rangkaian karya yang paling menarik dan populer dalam ilmu komunikasi adalah analisis percakapan atau conversation analysis, yang merupakan bagian dari ilmu sosiologi, yang juga dinamakan etnometodologi, yaitu studi terperinci bagaimana manusia mengatur atau mengelola kehidupan mereka sehari-hari. Adjacency pairs mengacu pada rangkaian percakapan di mana suatu ucapan oleh suatu pembicara tergantung pada ucapan yang dibuat oleh pembicara lain. Ini adalah urutan 2 ucapan yang saling berkaitan oleh 2 pembicara yang berbeda. Contohnya, hi there, hi, see you later, yo, what page are you on? 33, wanna come up for dinner tonight? Yeah, thanks, that'd be nice. Salam perpisahan, tanya jawab, undangan penerimaan, penolakan adalah contoh dari adjacency pairs. Adjacency pairs adalah pasangan kata-kata yang bersebelahan atau diproduksi oleh pembicara yang berbeda. Prefer and disprefer second pairs part. Struktur preferensi, pada dasarnya, bagian pertama yang berisi permintaan atau penawaran biasanya dibuat dengan harapan bahwa bagian kedua akan menjadi penerimaan. Penerimaan secara struktur lebih mungkin daripada penolakan. Hal itu secara struktural disebut preferensi. Struktur preferensi terbagi menjadi 2 bagian dalam tindakan sosial, yaitu prefer and disprefer. Contoh dari prefer, can you help me? Yes, of course. Dan contoh dari disprefer, wasn't that a good concert? Well, I was a bit tired. Preferensi menunjukkan penerimaan seperti ya, setuju, terima, dan lain-lain. Dispreferensi menunjukkan penolakan seperti tidak, jeda, baiklah, dan lain-lain. Conversational feedback. Kadang-kadang dalam percakapan seseorang mungkin menahan diri untuk beberapa saat sambil menceritakan sebuah narasi. Sedangkan peserta lain biasanya memberikan bukti bahwa mereka sedang memperhatikan pembicara tersebut, yaitu semacam umpan balik atau disebut conversational feedback. Hal itu biasanya berupa verbal atau non-verbal. Adapun verbal seperti right dan lain-lain, dan non-verbal seperti anggukan kepala, tatapan, penuh perhatian, dan lain-lain.
Contohnya, excuse me, I'm a new student here. Can you please tell me where the toilet is? Toilet. Just go straight here. And then turn right and the last room there is a toilet. Oh yes, thank you. Dari contoh respon Siska, kata dan oh yes merupakan conversational feedback. Interruption and overlap. Istilah overlap atau tumpang tindih mengacu pada interaksi tatap muka di mana satu pembicara berbicara pada saat yang sama dengan pembicara lain untuk menunjukkan minat dalam percakapan. Sebaliknya, interupsi atau interruption adalah strategi kompetitif di mana salah satu pembicara mencoba mendominasi percakapan. Kita bisa lihat contohnya. Kesimpulannya, sebagai ketua, Leila berhak mendapat giliran berikutnya setelah menyatakan rapat dibuka. Setelah itu, terlepas dari overlap singkat antara Elizabeth dan Leila di baris kedua dan 3, di mana Elizabeth memperluas akronimnya, pola dasar di sini adalah bahwa satu orang berbicara pada waktu yang sama. Keeping just to the text. Data primer dari semua informasi yang relevan harus dapat disimpulkan dari data. Kategori yang relevan untuk analisis juga harus muncul dari data. Contohnya, kita tidak boleh berasumsi bahwa gender atau kekuasaan adalah aspek yang relevan dari sebuah interaksi, kecuali jelas dari data bahwa peserta menganggapnya relevan dan dalam memahami apa yang sedang disampaikan. Untuk CA atau Conversation Analysis penting untuk menemukan bukti dalam interaksi di mana dari berbagai kemungkinan, interpretasi dimaksudkan dan ditafsirkan oleh atau berorientasi pada peserta. Kemudian, Critical Discourse Analysis. CDA atau Critical Discourse Analysis berbeda dari semua metode sebelumnya dalam mendeskripsikan wacana. Dalam bab ini terutama dalam sikap analisis yang dapat diprediksi secara kritis. CDA or Critical Discourse Analysis secara eksplisit berkaitan dengan penyelidikan bagaimana bahasa digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menunjukkan hubungan antara bahasa dan kekuasaan dan antara bahasa dan ideologi. Bahasa seksis dan rasis menjadi target analisis wacana kritis. Dan Critical Discourse Analysis sering menggunakan aspek pendekatan lain, misalnya banyak yang menggunakan pendekatan CA untuk menggambarkan cara-cara di mana peserta memanipulasi aturan percakapan untuk mendapatkan keuntungan politik, atau mereka mungkin menggunakan sosiolinguistik interaksional untuk menyoroti relevansi konteks sosial, tempat orang beroperasi, dan hubungan yang mendasari antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Peneliti Critical Discourse Analysis bertujuan untuk mengungkap pesan tersembunyi dan terutama asumsi yang diterima begitu saja yang mendasari sebagian besar wacana kita sehari-hari. Karena pengiklan menggunakan wacana untuk memengaruhi perilaku kita, biasanya untuk membujuk kita membeli produk-produk mereka. Dan iklan adalah salah satu target dari Critical Discourse Analysis yang paling jelas. And this is the end of our presentation. We hope you understand about analyzing discourse. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.